Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Maliana. Saya di sini akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Hubungan Faktor Aktivitas Fisik dan Asupan Makanan dengan Diabetes Mellitus pada usia lebih dari 15 tahun di DKI Jakarta. Bab 1. Latar belakang. Transisi epidemiologi biasa disebut dengan perubahan keadaan yang ditandai dengan adanya perubahan angka kematian dan kesakitan akibat penyakit infeksius menjadi penyakit non-infeksius. Menurut hasil riset kesehatan dasar Diskesdas tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun 2013, prevalensi diabetes berdasarkan diagnosis dokter pada penduduk umur lebih dari 15 tahun meningkat menjadi 2%. Prevalensi diabetes berdasarkan diagnosis dokter dan usia lebih dari 15 tahun yang terendah terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu sebesar 0,9%. Sedangkan prevalensi diabetes tertinggi terdapat di Provinsi DKI Jakarta, yaitu sebesar 3,4%. Permasalahan yang terjadi yaitu hubungan faktor aktivitas fisik dan asupan makanan dengan diabetes mellitus pada usia lebih dari 15 tahun di DKI Jakarta. Manfaatnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan informasi dan pengetahuan dan juga bisa menjadi materi penyuluhan ataupun sosialisasi kepada masyarakat, khususnya pada remaja yang berusia lebih dari 15 tahun. Bab 2. Tinjauan pustaka. Definisi diabetes mellitus. Diabetes mellitus adalah gangguan metabolisme yang secara genetis dan klinis termasuk heterogen dengan manifestasi berupa hilangnya toleransi karbohidrat. Diabetes mellitus dikenal sebagai silent killer karena sering tidak disadari oleh penyandangnya dan saat diketahui sudah terjadi komplikasi. Penyebab diabetes mellitus yang pertama yaitu keturunan. Keluarga penderita diabetes cenderung akan menurun keturunan selanjutnya. Kegemukan, 50-60% penderita diabetes biasanya sangat gemuk. Usia, diabetes sangat sering terjadi pada usia 40 tahun. Faktor resiko diabetes mellitus diantaranya pola makan yang tidak seimbang, kurang olahraga, dan berat badan berlebih. Gejala-gejala diabetes mellitus. Yang pertama sering haus dan lapar, penglihatan kabur, sering kencing terutama pada malam hari. Bab 3. Kerangka teori, kerangka konsep, definisi operasional, dan hipotesis. Kerangka teori, penyakit diabetes mellitus banyak dipengaruhi beberapa faktor. Salah satu faktornya yakni akibat merokok, kurang olahraga, dan asupan makanan yang tidak seimbang. Yang pertama yaitu merokok. Ketika seseorang merokok, pembuluh darah akan menyempit dan zat-zat yang terkandung di dalam rokok tersebut, belum lagi kandungan gula dalam darah yang dimiliki oleh penderita diabetes. Yang kedua, kurang olahraga. Kurang gerak namun terbiasa mengkonsumsi makanan tinggi kalori akan membuat asupan makanan ini tidak semuanya dimaksimalkan menjadi energi. Yang ketiga yaitu pola makan tidak seimbang. Mengkonsumsi makanan manis atau makanan tinggi kalori bisa menyebabkan kadar gula darah menjadi meningkat. Kerangka konsep. Kerangka konsep adalah suatu uraian tentang hubungan atau kaitan antara konsep-konsep atau variabel-variabel yang akan diamati atau diukur melalui penelitian yang dilakukan. Di sini variabel bebasnya yaitu aktivitas fisik dan asupan makanan, variabel terikatnya yaitu diabetes mellitus. Definisi operasional. Guna menghindari kesalahan pengukuran dan perbedaan persepsi, maka dibutuhkan suatu definisi operasional dari masing-masing variabel tersebut yang meliputi definisi, alat ukur, cara ukur, hasil ukur, dan skala ukur. Yang pertama, diabetes mellitus. Diabetes mellitus atau disebut juga diabetes saja merupakan penyakit gangguan metabolik menahun akibat pankreas tidak memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Alat ukurnya yaitu menggunakan kuesioner, cara ukurnya yaitu angket, hasil ukurnya mengukur dari berat badan normal, berat badan melebihi normal, preobesitas, dan obesitas. Skala ukurnya menggunakan ordinal. Aktivitas fisik. Kegiatan yang biasa dilakukan responden setiap hari. Aktivitas fisik dapat dikelompokkan menjadi melakukan pekerjaan baik di kantor, berolahraga, dan kegiatan di waktu luang. Alat ukurnya kuesioner, cara ukurnya wawancara, hasil ukurnya AF rendah, match minimal per minggu, AF sedang 600-1500 per minggu. Skala ukurnya yaitu ordinal. Yang ketiga yaitu asupan makanan. Asupan makanan adalah jumlah makanan tunggal ataupun beragam yang dimakan seseorang dengan tujuan memenuhi kebutuhan fisiologis, psikologis, dan sosiologis. Alat ukurnya yaitu recall 2 kali 24 jam, tidak berturut-turut, dilakukan ketika hari kerja dan hari libur dengan menggunakan food model atau foto buku makanan. Cara ukurnya yaitu wawancara kemudian dihitung dengan sistem data Nutri Survey. Hasil ukurnya cukup, kurang dari 100% angka kecukupan gizi, lebih dari 100% angka kecukupan gizi.
Skala ukurnya menggunakan ordinal. Bab 4. Metode penelitian, jenis dan rancangan penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan studi cross-seksional. Studi cross-seksional ialah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mempelajari dinamika korelasi antara faktor-faktor resiko atau hubungan dengan efek dengan cara pendekatan, observasi, atau pengumpulan data sekaligus pada suatu saat yang dimaksudkan untuk mengetahui dan menggambarkan hubungan antara aktivitas fisik dan asupan makanan dengan diabetes mellitus. Waktu dan lokasi penelitian, waktunya yaitu penelitian ini dilaksanakan pada 24 April 2020. Lokasinya, lokasi penelitian ini dilakukan di DKI Jakarta. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yakni remaja yang berusia lebih dari 15 tahun yang berada di DKI Jakarta dan diambil sampel sebanyak 40 orang. Instrumen penelitian. Instrumen dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner dan lembar observasi. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis. Dalam penelitian ini, peneliti membagikan lembar kuesioner kepada 40 orang di DKI Jakarta, khususnya yang berusia lebih dari 15 tahun. Pengumpulan data, jenis data. Data yang diambil dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer yaitu aktivitas fisik dan asupan makanan, sedangkan data sekunder yang digunakan adalah jumlah responden yang berusia lebih dari 15 tahun. Instrumen penelitian dan cara ukur. Instrumen penelitian dapat diartikan pula sebagai alat yang mengumpulkan, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data-data secara sistematis atau objektif dengan tujuan memecahkan suatu permasalahan atau menguji suatu hipotesis. Pengolahan data, yaitu pertama ada editing. Proses memeriksa keseluruhan data yang diperiksa baik pendekatan, kelengkapan, dan keasasian data. Proses ini dilakukan di lingkungan penelitian. Yang kedua ada coding, yaitu proses pemberian kode pada jawaban kuesioner yang mempermudah peneliti saat memulai mengelompokkan dan memasukkan data ke komputer. Yang ketiga ada entry, proses memasukkan data yang sudah terkumpul sesuai dengan kode yang ditetapkan dalam setiap variabel ke dalam komputer. Yang keempat ada cleaning, yaitu proses pengecekan kembali data yang sudah masuk. Hal ini dilakukan untuk memastikan agar tidak terjadi kesalahan dalam entry data. Analisis data. Yang pertama ada analisis univariat. Analisis univariat dilakukan untuk mendapatkan gambaran distribusi dan frekuensi dari variabel dependen, diabetes mellitus, dan independen, aktivitas fisik dan asupan makanan. Data disajikan dalam bentuk tabel dan diinterpretasikan. Yang kedua yaitu analisis bivariat. Analisis bivariat dengan menggunakan chi-square untuk mengetahui hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.